Udah dari siapa Kak? Sebelumnya, sebelum kita mulai, mungkin kita mulai perkenalan lagi. Aku Naswa dari seksi K58. Aku Rafli dari Statistika 58. Aku Farhan dari Statistika 58. Aku Dewi dari Statistika 58 juga. Jadi mungkin kakak bisa perkenalan diri dulu lagi. Oke, selamat sore teman-teman semua. Nama aku Nur Asia, tapi aku dipanggilnya A saja. Kakas dari Departemen Ilmu Ekonomi angkatan 57. Jadi sekarang kelas 8. Mungkin sebelum kita mulai diskusi, aku mau tanya kakak abis ini ada kesibukan nggak Kak? Ada Ya, jadi aman ya, mungkin kayak kalau misalnya 1 jam atau lebih, kalau memungkinkan, aman ya Kak? Bisa kita mulai aja. Pertama aku mau nanya dulu nih Kak. Kan kakak tuh pakai pemodelannya menggunakan model ARDL ya. Sebelumnya itu kakak mungkin apakah pernah dapat dari suatu matkul tertentu, apakah atau kakak mungkin menggunakan model itu atas karena kakak riset sendiri mungkin dari jurnal, atau mungkin karena atas rekomendasi dosen juga, Atau mungkin bisa kayak jelasin secara umum dulu penelitian itu kayak gimana supaya kita lebih paham. Mungkin aku jawabnya dulu, kayaknya ini dua hal yang Iya, biar sekaligus aja. ya sekaligus boleh. kalau misalnya kenapa pakai aku kan ARDL tapi panel ya. Jadi kenapa pakai ini? Pertama karena kebutuhan dari riset aku. Jadi karena aku udah pakai data panel dan aku juga kayak pengen neliti apakah ada efek jangka panjang dan jangka pendek, makanya cocoknya pakai model estimasi full min group sama dynamic effect. Terus yang kedua disaranin juga sama dosen pembimbing aku kalau coba pakai ini aja, karena kan sebetulnya ARDL panel tuh ada beberapa ya, jadi kayak misalnya GMM, terus juga FMOLS kalau nggak salah itu juga salah satu panel ARDL, tapi ini yang mungkin lebih cocok di penelitian aku. Terus apakah pernah dapat ARDL atau enggak? Dulu pernah waktu, jadi kalau ilmu ekonomi itu dapat ekonometrikanya sampai ekonometrika 2 dan itu ada materi ARDL, cuman ARDL-nya tuh di time series, karena kan ARDL ada yang time series, ada yang panel kan. Nah, oleh karena itu aku baru pertama kali belajar juga untuk metode estimasi yang aku pakai ini. Jadi kayak ARDL, panel, dan itu pakai estimasi full min group sama dynamic effect. Terus kalau secara gambaran garis besar penelitian aku ingin meneliti apakah ada hubungan antara investasi dan inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan untuk variabel yang aku pakai itu ada paten, aplikasi paten gitu, terus ada investasi domestik sama investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan negaranya 6 negara di ASEAN. Oh. Berarti kendalanya kemarin ada di mana Kak selama dianalisis itu? Karena aku tuh baru pertama kali gitu ya ngerjain ini. Coba mungkin aku sambil ngerandat aja kali ya. Iya boleh. Soalnya kan yang kemarin ngisi form itu ya Kak, berarti. Iya. Nah, karena aku lihat tuh ada uji Hausman ya kendalanya. Iya. Nah, uji Hausman tuh setahu aku buat regresi panel menentukan antara fixed effect model atau random effect model. Gimana kalau aku baca penelitian ARDL sebelumnya tuh nggak ada uji Hausman gitu. Kayak misalkan uji stasionaritas, uji kontegrasi, terus baru ke ARDL ECM. Aku nggak nemu uji Hausman yang buat ARDL sih selama cari penelitian sebelumnya. Jadi mungkin ada beberapa penelitian juga kayak nggak milih gitu antara, kan aku dapat estimasinya 3, jadi harus dipilih tuh 3 itu mana yang paling terbaik dan mana yang nggak bias gitu kan. Nah, makanya pakai uji Hausman atau bisa juga pakai uji Chow atau bisa keduanya gitu. Makanya aku lebih milih pakai uji Hausman aja, nggak pakai uji Chow gitu. Jadi kayak satu aja. Sebenarnya kalau penelitian yang terdahulu tuh mungkin dia hanya pakai satu estimasi aja nih, misalnya kayak karena dia tahu full min group itu estimasi yang paling baik gitu, jadi dia pakai itu aja,
nggak mengujikan ketiganya gitu. Atau enggak bisa aja aku juga dapat penelitian yang mereka tuh ngasih hasilnya tuh tiga-tiganya aja. Jadi kayak di dalam penelitian itu gimana tiga-tiganya dalam estimasi modelnya hasilnya gimana, udah itu aja. Tapi kayak nggak memilih antara ketiga itu gitu. Berarti kayak perbandingan model ya antara tiga itu? Iya, makanya aku pakai uji Hausman kan. Kemarin tuh yang aku bingungin karena sebetulnya sih kemarin aku udah bimbingan juga. Jadi mungkin kalau yang uji Hausman itu kayaknya udah cukup aman gitu. Ya, udah clear. Iya, tapi yang aku ingin tanyain lagi, kalian pernah dengar nggak estimasi ini tuh apakah harus menentukan leg maksimum atau enggak gitu? Aku ada keraguan di situ karena aku udah baca-baca berbagai macam jurnal atau penelitian gitu, nggak nemuin gitu. Cara nentuin leg optimum itu? Iya. Kalau aku baca sekilas sih dari penelitian-penelitian sebelumnya, pokoknya yang pertama itu kan kita harus uji stasionaritas dulu kan ya, ke seluruh data mau Y sama X-nya. Nah, dari situ misalkan sudah stasioner semua, baru deh kita nentuin si leg optimum itu. Nah iya, kayak aku nggak nemu kayak komen statanya gitu loh, kayak kalau misalnya Code-nya. sebetulnya kan aku ngeran data nih, misalnya pakai ini tuh untuk nentuin, bukan nentuin sih, kayak ngasih list leg-nya tuh di mana aja, misalnya kayak gini. Tapi dia nggak ngasih tahu leg yang paling baik tuh yang mana gitu kan, biasanya pakai fungsi AIC aja kan, misalnya kayak AIC gitu. Iya. Nah kalau di sini tuh nggak bisa, aku udah kayak ngotak-ngatik gitu, tetap nggak bisa. Kamu juga? Tapi si Stata ini udah ngasih tahu leg optimumnya yang mana? Tahu belum? Kalau daftarnya udah kayak misalnya ada leg-nya tuh gini gitu kan, terus atau enggak ini, tapi nggak ngasih tahu mana gitu yang paling terbaiknya. Karena walaupun aku pakai komen statanya ada tulisan di sininya BIC atau AIC kan, biasanya kita nentuin kalau nggak AIC atau enggak BIC itu kan, dia nggak ngasih tahu gitu. Makanya aku pun sempat bingung dan nggak aku masukin di pembahasan. Berarti sih, kalau aku lihat Excel yang kirim tuh udah diestimasi model, berarti leg-nya udah ditentuin itu berdasarkan apa Kak? Kalau yang Enggak, itu nggak ada leg-nya, jadi nggak aku ada leg. pakai periodenya semua aku masukin kan. Oh, berarti masalahnya di code-nya ya sekarang? Code buat Iya. Kan ini untuk uji ininya ya, integrasinya gitu kan. Ini value-nya tolakan, berarti ada integrasi. iya, ada apa itu? Berarti dari min group sama full min group itu dibandingin? Iya, dibandinginnya kalau aku ngeliat ininya sih, dia diestimasi dulu satu-satu, kayak ini kan ini min group, yang atas min group, terus bawahnya full min group kan. Iya. Kayak dia run dulu, nah ini udah gitu, ini udah kayak ini estimasi min groupnya, terus ini estimasi full min groupnya, terus ini hasil uji Hausman-nya. Tapi pas uji Hausman yang dynamic fixed effect tuh kayak nggak sesuai ketentuan gitu. Karena aku baca penelitian sebelumnya tuh nggak ada uji Hausman gitu sih Kak, buat ARDL itu. Iya. Makanya aku lihat. Nah ini harusnya kan uji Hausman tuh hasilnya nggak boleh negatif gitu kan, makanya kayak modelnya tuh nggak fit gitu. Nggak cocok berarti ya. Berbagai macam model juga aku coba, kayak nggak bisa gitu. Ini aku pernah lihat sekilas gitu di YouTube. Tapi kalau di YouTube tuh ada gitu loh, kayak misalkan like-nya berapa, terus ada IC-nya. Iya, kayaknya itu ini deh, apa namanya, time series. Soalnya kalau Farsok tuh buat nentuin antara dia apa ya, pokoknya ada di VCM atau VAR gitu. Soalnya aku juga beneran aku udah nyoba semuanya gitu, kayak
Aku nggak Makanya tahu. si lag ini cuman individu doang ya. Kalau misalkan pakai panel tuh lagnya kayak ada banyak gitu nggak sih Kak, kalau nggak salah. Soalnya aku lihat juga tutorial di Fuse. Di Fuse tuh dia bisa ngebuat grafik IC gitu Kak. Jadi kelihatan. Tapi aku emang nggak pernah pakai itu sih. Kayak kata aja gitu. Atau aku pernah kayak ada penelitianku yang lain tuh pakainya R gitu. Di aku tuh diajarin juga RDL panel, tapi kayak cuman dikit doang gitu. Terus aku juga coba nyari sumber-sumber buku gitu kan. Dan emang kayak paling terakhir tuh RDL panel tuh paling dikit, makanya pas belajar ini tuh aku kayak kekurangan sumber-sumber gitu karena Tapi kayak metode lain gitu udah pernah nyoba Kak? Kayak misalnya regresi panel yang biasa. Selain ARDL gitu kan, Itu emang udah fix ini. atau memang ya karena balik lagi sesuai dengan penelitian aku kan. Oh, iya. Jadi kayak jangka pendek, jangka panjang. Kalau misalnya di fix effect random effect tuh nggak ada kayak gitu gituannya. Terus kalau model JMM tuh nggak cocok karena apa ya? Aku pakai periodenya tuh sekitar 26 tahun kan. Kalau misalnya JMM tuh kalau nggak salah dia lebih banyak di data keratintangnya gitu dibandingkan data waktunya. Jadi kayak nggak cocok aja gitu. Kalau misalnya yang lain RDL yang lain aku belum pernah nyoba juga. Terus kayak aku udah maksudnya kayak gimana ya? Misalnya mau nyoba-nyoba itu menurutku menguras waktu aku juga gitu dibandingkan nyoba yang lain. Aku yaudah deh coba fokus dulu aja di sini. Berarti kalau dari dosennya nggak apa-apain nggak kalau misal nggak ada lag-nya gitu Kak? Beliau nyuruh aku nyari sumber lagi sih, kayak coba belajar lagi. Jadi ada satu masalah lagi di aku. Kenapa tuh Kak? Aku kan mau coba robah standar error gitu kan. Nah, jadi masalahnya adalah kata dosenku kalau misalnya pas robas error tuh seharusnya tuh sama kayak yang di atas gitu kan. Kalau misalnya estimasi di atas tuh ada jangka panjang, ini long run, ini short run gitu kan. Nah pas robas tuh nggak ada, jadi kayak dia kayak robas biasa di analisis regresi sederhana biasa aja gitu. Nah Nggak ada yang jangka panjang pendeknya ya, cuma hanya satu. Gimana ya caranya supaya robasnya tuh kayak robas untuk estimasi itu dan mencakup jangka panjang jangka pendek sesuai dengan yang estimasi tadinya gitu. Pernah nggak kalian kayak nemuin misalnya komen stata? Kalau aku kan pakai yang kayak gini aja nih, kayak ini tuh apa ya namanya? Arelanobon kalau nggak salah, ini variabelnya, terus habis itu langsung robas kan. Yeah. Jadi makanya dia langsung hasilnya kayak gini. Nah kalau gimana ya caranya aku juga nggak ngerti. Kalau robas sih aku pernah nyoba robas regresi linear biasa aja sih Kak. Kalau untuk robas yang jangka panjang sama jangka pendek mungkin aku masih belum tahu ya kayak gimana caranya. Makanya kemarin juga aku kayak salah satu kendalanya tuh ini, aku pikir kan waktu kemarin aku bimbingan sama dosenku, mungkin beliau juga kayak oh iya kayak gini, emang kayak gini gitu misalnya. Tapi ternyata kata beliau salah dan aku nggak dikasih tahu apa harus kayak gimana dan komen statanya tuh apa gitu. Jadi kayak aku harus nyari tahu sendiri lagi. Kan susah ya, aku juga susah bingung. Kayaknya nanti kita bantuin cari deh Kak ini. Sama yang tadi yang IC-nya tadi. Aku udah lumayan paham sih garis besar masalahnya ada di mana. Tadi kan ada kointegrasi kan ya? Udah pertimbangin buat nyoba ini belum? ECM yang error correlation model. ECM tuh
Apanya tuh? Modelnya? Modelan ARDL ECM. Jadi gini, kata dosenku tuh sebetulnya dalam penelitian ini tuh nggak, ECM tuh bukan hal yang dipentingkan gitu loh. Jadi kayak aku juga bingung, sumpah teman-teman, aku juga kayak bingung banget gitu kan. Mana dosenku tuh tipe yang aku harus belajar sendiri, aku harus nyari tahu sendiri, dan nggak bisa yang kayak dikasih tahu gitu sama dosen tuh nggak bisa. Jadi kayak ya udah aku harus belajar lagi. Makanya dengan pertimbangan itu aku juga kayak mikir kan, aku nggak nyoba-nyoba yang lain, aku kayak stuck di sini. Sebenarnya aku masih agak bingung yang tadi sih, kayak yang uji Hausman itu. Yang setauku tuh uji Hausman buat fix sama random. Tapi kok ini bisa buat min group sama full min group? Tapi ini aku pernah Iya itu. apa ya kayak Jujur pas aku baca yang di situ kan kendalanya di uji Hausman itu tuh aku langsung mikir common effect model, random effect model sama fixed effect model. Nggak langsung mikir ke ARDL. Jadinya aku agak bingung di situ sih uji Hausmannya. Apakah itu benar uji Hausman atau bukan? Tapi di aku dapat kenapa dapet uji Hausman tuh dari YouTube juga pertama, terus kayak ada nggak ya penelitian yang dulu tuh aku lupa, tapi nanti aja deh. Tapi aku kan ikut kayak apa ya, statalis gitu kan, kayak grup yang kalau misalnya nanya-nanya tentang komen stata tuh di sini gitu. Terus emang kayak gitu, ada Hausman MG PMG, terus Hausman PMG, terus DM. Cuman ya tetap nggak berhasil. Biasanya kita pakai RStudio sih Kak kalau analisis. Nggak pakai Stata. Nggak pernah, atau kayak pernah sebentar doang. Nggak diajarin sama sekali. Nggak Kak. diajarin. Ya, karena di kita tuh biasanya paling seringnya RStudio, kalau enggak paling yang jarang-jarang Minitab gitu. Minitab Minitab itu apa? software statistika juga. Sampai statistika juga. Tapi nggak sekompleks Stata atau sama Envious sih. Minitab tuh kayak yang paling basic sih menurut aku. Tapi dia bisa buat semua model gitu, atau kayak analisis regresi sederhana biasa gitu, atau analisis regresi berganda aja, atau semuanya. Iya, cuman kalau yang kayak regresi yang sudah lumayan ekspor itu kayaknya nggak ada deh kalau di Minitab. Biasanya kita pakai R, Python sih paling, R sama Python buat analisis kayak gitu. Gimana ya, aku juga belum coba nyari lagi sebetulnya. Kayak mungkin aku kan ngolah data bener-bener kayak di YouTube gitu kan, terus ngikutin ininya. Tapi emang di situ nggak ada kayak nganuin robustnya sama Hausman juga. Tapi yang di Excel ini overall sih menurut aku udah oke aja sih, cuman tadi kendala di lag-nya kali ya Kak. Iya, sama yang robustnya itu sih bener-bener. Kak, yang di sini yang di Excel tuh kakak kayak ngitung sendiri di Excel, apa kayak di copy dari statanya? Di copy dari statanya. Emang pakai robust tuh gara-gara apa? Gara-gara uji asumsi klasiknya dilanggar semua. Jadi data aku ada multi-call, ada hetero, ada auto-call. Jadi harus dirobas biar nggak bias. Biasanya kita kalau ada multicollinearitas tuh dikeluarin sih variabelnya. Iya. Hah? Iya kan, sebetulnya bisa kayak gitu. Tapi karena aku ada ketiga-tiganya, jadi ya udah robas aja gitu. Yes. Berarti tadi kendalanya setelah pakai robust tuh cuman ada kayak regresi biasa ya, nggak kayak ada jangka panjang sama jangka pendeknya. Aku juga udah kayak nyoba-nyoba gitu kan, misalnya Berarti yang si robust ini masuknya bukan ARDL kalau nggak ada jangka panjang sama pendeknya. makanya seharusnya tuh ada jangka panjang, ada jangka pendeknya, biar kayak itu tuh ngerobas estimasi yang ini gitu. Nah aku kayak nyoba-nyoba sendiri gitu kan, misalnya ini kan estimasi PMG, terus aku kasih kayak VCR robas gitu, VCR ini sebentar, dia nggak bisa VCR lagi, biar hasilnya sesuai aja gitu kan. Nah nggak bisa,
Terus aku nyari biasanya kan kalau Stata tuh ada di comment help gitu kan. Tetap aja aku nggak ngerti kayak gini. Jadi nggak tahu lagi deh, aku nggak ngerjain lagi. Kalau yang di sini di Excel tuh kan aku lihat itu kan kakak masukinnya uji autocall, uji multicall sama uji hetero ya. Berarti yang kayak uji kenormalan, uji kayak errornya berarti udah terpenuhi gitu. Kalau uji normalitas tuh aku nggak masukin karena normalitas tuh kayaknya nggak termasuk uji asumsi klasik atau kayak estimasi blue base linear Bukan. unbiased. Iya benar sih, bukan Gauss Markov ya kalau nggak salah. Iya, jadi aku nggak masukin ke situ. Terus kalau tentang error gitu, kayaknya tuh udah masuk ke uji hetero sama autocall gitu. Misalnya kalau hetero sama autocall kan dia masuknya ke ragam variance errornya kalau nggak salah. Oh iya. Jadi nggak pakai uji. Sebetulnya kalau 3 uji itu udah aman aja sih, tinggal kayak gimana cara komen statanya untuk merubahnya gitu. Aku kayak Berarti tadi yang aku tangkap tuh ada beberapa masalah ya. Yang pertama tuh tadi masalah lag optimumnya, masih bingung cara nentuinnya gimana. Berarti kalau lag yang nggak ditentuin itu nggak apa-apa Kak? Atau langsung jalan tanpa lag itu nggak apa-apa? nggak apa-apa sebetulnya, tapi kan biasanya kalau misalnya yang tadi nentuin lag optimum untuk time series gitu, misalnya yang kayak Far VCM itu kan ada tuh yang paling terbaik lagnya di lag 1, 2, atau 3 dan seterusnya gitu kan. Nah itu menentukan lag yang paling terbaik aja. Jadi kalau misalnya kita tetap nggak pakai lag pun ya kombinasinya tetap jalan-jalan aja gitu. Berarti tanpa lag jalannya ya? Iya, cuman apakah itu udah benar gitu, itu yang harus dicarinya. Kayak siapa tahu model yang paling terbaiknya tuh ada di lag 1 atau aja namanya kayak di lag 2 gitu. Berarti yang problem yang kedua tuh yang masalah robust yang tadi kan? Iya. Robustnya cuma nanya satu output aja, nggak ada yang jangka panjang jangka pendek. Gimana cara merobasnya gitu tuh masih nggak ngerti sih. Soalnya kalau misalnya di YouTube tuh dia nggak ada yang aku cari-cari ya, dia tuh udah langsung ngasih tahu estimasi PM3 ya, estimasi tuh udah, terus udah gitu selesai aja, nggak ada yang kayak uji asumsi klasiknya lagi atau nah aku kan juga bimbingan kan sama pembimbingku dan beliau tuh bilang kalau uji asumsi klasik tuh memang pre-estimation gitu, jadi diuji dulu baru menemuin estimasi 3-nya, kayak maksudnya diuji dulu multicall, autocall sama heteronya, habis itu baru estimasi Bisa gitu ya? ya ininya gitu, kayak model estimasinya apa gitu hasilnya. Nah Kayaknya aku tahu deh, kayak ngambil residualnya gitu kan ya, terus diuji autokorelasi hetero sama apa tadi? multicall. Nah aku juga sebenarnya nggak paham guys, kayak kan aku kayak ngikutin aja tuh yang dari YouTube, terus untuk uji-ujiannya tuh ya aku di akhir gitu, karena di YouTube tuh nggak ada yang untuk uji-ujinya gitu, makanya sempat stuck gitu deh. Biasanya kalau uji-uji gitu tuh kita ngambil residualnya sih, kayak selisih antara nilai yang kita prediksi sama nilai aktualnya. Nah, itu kita ambil biasanya tuh dari regresi linear sih, residual dari regresi linear kita ambil terus baru diuji apakah autokorelasi terpenuhi, apakah heteronya terpenuhi atau tidak. Nah baru masuk ke estimasi parameter yang tadi. Cuman kalau di ARDL mungkin aku perlu cari-cari dulu ya kayak gimana. Aku juga masih belum paham sih kayak gitu, maksudnya kalau misalnya datanya kita uji dulu terus habis itu baru diestimasi tuh bakalan gimana tuh aku belum kepikiran gitu sih. Biasanya kan kita buat model dulu baru uji asumsi kan? Iya gitu makanya. Iya sih, stepnya tuh kayak buat model terus uji asumsi terus kita buat model lagi ya kan? Iya kan? Iya sih benar sih. Tapi kalau penelitian
yang sering aku baca tuh emang uji asumsi adanya di akhir sih biasanya. Kayaknya tuh nggak apa, gimana ya, maksudnya nggak apa-apa misalnya diestimasi dulu, abis itu uji asumsinya. Nah pokoknya kendalanya gimana cara memunculkan untuk hasil robasnya gitu. Kayak aku nyoba untuk misalnya diestimasi ini, terus terakhirnya ada robasnya gitu, terus nggak ada di sininya, jadi kayak nggak ngerti juga. Kayaknya itu perlu kita cari dulu deh nanti. Iya. Nanti kita cari dulu. Aku juga harus cari kasih. Si pendataan kakeknya juga sebetulnya kayak apa ya, menurutku nggak sesuai dengan yang sekarang aku kerjain gitu, walaupun pakai estimasi yang sama, karena dia nggak ada uji asumsi dan sebagainya gitu. Terus dia juga kayak ngebandingin kayak di grup-grupin gitu, misalnya negara miskin, negara menengah ke atas, negara ya pokoknya pendapatannya gitu dibagi-bagi, terus ya udah diestimasi aja gitu ke ketiga grup itu. Nah, aku pun tanya ke beliau, terus jawabannya pun kayak kemarin tuh cuman dari jurnal-jurnal terdahulu sama ada buku salah satu. Kalian tahu buku Firdaus gak? Tentang art studio gitu. Pokoknya beliau pakai itu juga. Berarti ARDL-nya pakai Art Studio. Iya. Tapi nggak tahu sih di penelitian itu aku belum mastiin softwarenya itu apa. Terus beliau juga katanya les sama anak PhD yang di sana. Mungkin nanti kita bantu cari yang tadi yang lag sama Yang lag sama yang robas itu. sama kita mungkin mau konsultasi ke dosen juga. Kalau misalkan apakah ini bisa dialihin ke dosen atau enggak kan ya. Mungkin itu sih kalau dari aku. Pokoknya kita nanti bantu cari yang lag sama yang robust, sama mungkin kita bantu konsultasi ke dosen juga ya, ke dosen kita juga apakah ini possible untuk dipegang sama dosen atau enggak. Mungkin dari aku kayak gitu sih Kak. Sebelumnya bisa kasih kesan-kesan buat hari ini dulu Kak tentang pertemuan kita. Apa ya, kesan-kesannya aku sebenarnya emang gitu teman ngobrol gitu, teman-teman kayak stuck aja gitu sama apa yang aku lakuin sekarang, dan senang aja sih, maksudnya aku bisa berbagi, terus juga apalagi teman-teman juga ngedengerin aku gitu kan, terus kayak kita sama-sama bingung bareng juga, tapi aku seneng karena bisa ngobrolin ini, dan semoga ya harapannya tentu besar, harapan aku ada apa ya, solusi atau kayak ke depannya gimana gitu, tapi nggak masalah juga, yang penting teman-teman juga matkul ini lancar gitu. Amin. Terima kasih. Iya. Semoga lancar. Iya, amin. Mungkin sekian aja buat hari ini. Kalau misalnya kayak ada jadwal buat pertemuan selanjutnya bakal dikabarin aja. Terima kasih banyak ya Kak buat hari ini. Kita foto dulu. Boleh.